Kita tidak bisa menilai pada saat itu hanya dari kacamata zaman sekarang. Kita harus memperhatikan juga dari kacamata zaman itu. Bukan cuma Jawa sebenarnya, banyak. Cuma karena orang Jawa itu lebih banyak daripada orang lain, maka tampak menonjol. Nah, orang Jawa yang paling profesional itu adalah Legiun Mangkunegaran, ya, Legiun Mangkunegaran yang didirikan dengan dengan disiplin pasukan Napoleon, ya, karena berdiri Legiun Mangkunegaran itu di masa Perang Napoleon dan dididik langsung oleh ofisier yang berasal dari Eropa yang kemudian mereka menjadi tentara profesional pertama di Jawa. Dan Legiun Mangkunegaran ini ya di-hire, artinya dia dipaksa untuk meminjamkan pasukannya kepada Belanda di Nusantara, karena yang melatih orang Belanda ya gimana lagi, mereka ikut dan kemudian mereka dapat bayaran, ya, jadi pasukan bayaran yang kemudian profesional, itu Legiun Mangkunegaran. Jangankan ke Aceh, perang Diponegoro ya yang paling berat dihadapi oleh Pangeran Diponegoro itu salah satunya Legiun Mangkunegaran. Meskipun Pangeran Diponegoro pernah sangat luar biasa di salah satu pertempuran, kalau tidak salah di pertempuran Delanggu, itu berhasil menawan Pangeran Prangudana, putra mahkota Mangkunegaran sekaligus komandan tertinggi Legiun Mangkunegaran itu oleh Diponegoro berhasil ditangkap gitu ya. Dan nanti akhirnya dilepaskan lagi. Tapi ya jangankan di Aceh ya, di Jawa saja yang harus dihadapi Diponegoro salah satunya adalah Legiun Mangkunegaran. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di Sumeneb, Sultan Abdurrahman. Sultan Abdurrahman dari Sumeneb ini juga ya dalam pilihan-pilihan yang tidak mudah untuk beliau supaya kerajaannya tetap eksis, ya pilihannya adalah membantu Belanda pada saat itu untuk kemudian ketika dibutuhkan pasukannya maka menjadi pasukan Huptroepen. Hup itu help, Troepen itu kan pasukan pembantu. Jadi Huptroepen atau pasukan pembantu ini ya berasal dari banyak kerajaan di Nusantara, termasuk yang dihadapi oleh Pangeran Diponegoro misalnya itu Huptroepen yang paling banyak itu Madura, Ambon, Ternate, kemudian Bugis. Jadi ya memang begitu kondisi terjajah itu sulit dipungkiri, pasti akan ya Belanda mengerahkan apa yang bisa dia kerahkan karena dia kan sumber daya Eropanya di Nusantara juga terbatas, sehingga dia menggunakan ya, tentara-tentara lokal untuk menghadapi satu sama lain. Tapi harap diperhatikan karena waktu itu belum ada konsep kesatuan Indonesia, taunya Legiun Mangkunegaran ketika melawan Diponegoro ya ini saya punya negara berdaulat namanya Kadipaten Mangkunegaran bisa terancam oleh kondisi pemberontakan Pangeran Diponegoro, kita berperang yang lawan Diponegoro, dan Diponegoro itu meskipun sama-sama Jawa beda negara. Dia dari Kesultanan Yogyakarta dong, bukan dari Kadipaten Mangkunegaran. Jadi harus memandangnya dalam situasi geografis pada masa itu. Jadi Sultan Abdurrahman ngirim ke Jawa untuk berperang ya pasukannya ya memang mungkin nggak ada ilfil karena ini bukan bangsa saya gitu ya, ini bukan negara saya gitu ya. Demikian pula Huptroepen dari Maluku, dari Bugis itu di Jawa dan di Sumatera mungkin juga mereka mikirnya nggak ilfil. Kenapa? Karena ini bukan negara saya. Satu-satunya yang bikin ilfil biasanya adalah soal agama, misalnya yang dialami oleh Sentot. Sentot ketika kemudian menyerah pada bulan Oktober 1829, kemudian kan oleh Belanda ditugaskan ke Sumatera. Ya, oleh Belanda ditugaskan ke Sumatera. Itu juga menarik, ada di buku Sang Pangeran dan Janisari terakhir ya, kenapa Sentot menyerah gitu ya. Karena dia kaget semua permintaan dan syarat-syaratnya yang sangat berat itu dipenuhi Belanda, sementara keadaan perang sudah sangat frustratif ya. Sangat kasihan melihat rakyat yang dalam keadaan sangat menderita. Dikirim ke Sumatera lah Sentot berhadapan dengan padrinya Allahu Akbar, Sentotnya Allahu Akbar gitu ya. Akhirnya terjadi pemogokan sehingga kemudian Sentot ini dibuang ke Bengkulu karena dianggap bekerja sama akhirnya dengan pasukan Padri. Jadi ya kalau tidak ada feel keagamaan sudah nggak ada ilfil lagi melawan sesama bangsa, karena waktu itu dipikirnya bukan sesama bangsa karena beda negara, beda kedaulatan gitu ya. Itu latar berpikir kita harus seperti itu untuk memahami keadaan pada masa itu. Orang Jawa disuruh perang ke Aceh, kita sewa dapat gaji perang sama negara asing. Ya Aceh bagi mereka negara asing karena beda negara, beda kedaulatan pada saat itu. Jadi konteksnya seperti itu ya, kita tidak bisa memandang dalam konteks seperti kesatuan kita sekarang
Tapi ya itu tadi satu-satunya ilfil yang mungkin akan tumbuh pada pasukan-pasukan semacam itu ya kalau mereka seagama. Sementara yang dikerahkan dari Jawa ke Aceh pada saat itu tentu memang dipilih ya Sorodadu yang memang sudah sekuler, yang apalagi tadi dibentuk dalam Legiun Mangkunegaran yang profesional pasca Perang Napoleon sudah tentu sangat sekuler sekali. Demikian Allah.